keyakinan orang yang beriman. Melihat sholat, melihat bacaan Al-Quran, dia gunakan sebaik mungkin bahwa itu sarana memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa hari ini banyak orang tidak berubah dengan sholat? Maka kenapa hari ini banyak orang tidak berubah dengan zikirnya, tidak berubah dengan baca Al-Qurannya? Karena dia tidak mau memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keyakinan orang yang beriman melihat satu amal, maka dia punya keyakinan dengan wasilah amal tersebut maka dirinya layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya keyakinan itu, pertolongan Allah nggak turun. 7 juta manusia menangis di hadapan Ka'bah, dipimpin seorang hafiz Quran yang fasih, menangis terseduh-seduh, tapi rohingya tetap gak ada yang bantu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan pertolongannya? Karena setiap individu membawa hajatnya pribadi dan melupakan masalah umat. Masalahnya sedikit, karena dia hanya membawa hajat pribadi. Maka orang yang memiliki keyakinan penuh hati yang mulia melihat satu amal, maka dirinya yakin bahwa di dalam setiap amal ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bapak-bapak yang duduk hari ini dalam majelis, yang pertama harus ada keyakinan bahwa majelis ini sarana memperbaiki diri kita dengan Allah. Yang kedua, aspek majelis yang kita buat, kita layak ditolong oleh Allah. Cukup syarat ini maka kehidupan manusia semuanya berubah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para sahabat ini saking memiliki keyakinan tersebut, maka mereka sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama karena mereka yakin bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan ketika manusia tersebut mengamalkan agama secara sempurna. Bapak dapat jam tangan bagus, Pak. Jam tangan dipakai di mana? Yang senang apa? Hati. Jam tangan halus, tapi bahagia hati. Imam gede, mobil halus, Pak. Bahagia apa? Kakak saya punya satu perusahaan, omsetnya setiap bulan 4 M, punya mobil bagus, pengen beli Alfa baru, senang ya, bawa ke Jakarta macet, udah tambah-tambahkan mobil. Jadi masya Allah, salah hari ini orang berprasangka bahwa kebahagiaan ada dalam harta. Ternyata kebahagiaan ada di hati. Ayo mau pinter-pinter kurang olah hati, pasti dibahagiakan dengan Allah. Tinggal olah hati. Orang-orang Bangladesh ini miskin-miskin, Pak, tetapi senyumnya masya Allah membuat orang yang melihatnya bahagia karena punya keyakinan sama seperti hanya para sahabat punya keyakinan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat ini begitu sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya ta'alluq benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat setiap perkara agama, mereka yakin bahwa di dalam mengamalkan agama ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajib, Pak. Harus dimiliki keyakinan ini oleh setiap umat Islam. Jadi orang itu lain asal ngamal ke, tapi orang itu buat keyakinan bisa ditulungan ku Allah sebagaimana Allah menulungan para sahabat. Kan sahabat manusia biasa, Pak. Ya kan juga dari orang-orang jahiliyah. Tapi asal mengamalkan agama secara sempurna, meniru contoh mutlaknya Rasulullah SAW, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makhluknya di bumi namanya melangit. Orang di dunia ente, di akhirat teling kok aku mah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting hari ini siapapun harus merubah pikirnya bahwa kebahagiaan ini hanya ada dalam mengamalkan agama secara sempurna, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan agama secara sempurna. Hadirin yang mulia, untuk paham terhadap agama pun gak mudah. Bapak-bapak bisa ningali abdi ada di hareut butuh naon? Maka butuhnya 2 faktor, bukan mata saja. Untuk bapak-bapak melihat segala sesuatu yang ada di sekitar ini, bukan hanya dibutuhkan mata, Pak. Karena buktinya apa? Teman saya di markas Kang Dedi itu bisa ningali, tapi boga biji mata. Berarti lu bisa nampak. Yang bisa melihat ini hanya Allah. Kita ini diberikan sifat penglihatan sementara oleh Allah.
Kalau Allah sebut sifat penglihatannya, walaupun punya bola mata, yang nggak bisa lihat apa-apa. Untuk bisa sempurna melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, butuh dua faktor. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Faktor dari luar, kalau siang ada namanya mata panon poe. Asbab adanya sinar matahari, tempat-tempat gelap menjadi terang. Tapi ini nggak butuh, harus ada dua faktor dari dalam. Kalau malam ada lampu, ini faktor-faktor luar. Faktor dari dalamnya adalah mata kita ini, syaratnya ini sehat dan ada dalam keadaan terbuka. Karena sinar yang dari dalam ini adalah sinar dari mata kita. Kalau ada sinar matahari, sinar lampu mata orang tua nempomal kan? Moal. Jadi syaratnya sinar yang kedua ini mata kita sehat, henteu belekan, henteu panyakitan, ada dalam keadaan terbuka. Baru kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini untuk melihat yang ada di sekitar kita. Maka sama hadirin yang mulia, untuk memahami agama, untuk memahami amal-amal agama pun butuh dua faktor ini. Faktor dari luar, faktor dari dalam. Faktor dari luarnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama adalah kalamullah. Nur, cahaya, kalam Allah. Ia faktor cahaya yang penting. Yang kedua adalah nur sabda Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya faktor dua ini saja dari luar, tapi orang-orang ini sakit mata hatinya, nggak mau menerima agama, tetap mau pahamkan agama. Jadi syarat yang kedua faktor dari dalam, mata hatinya harus sehat dan ada dalam keadaan terbuka. Dan yang paling paham tentang hal ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah tahu cara membuka hati-hati para sahabat dengan khuruz fisabilillah, dengan berkorban harta dan diri. Keluar hartana, lepas tina hatena, keluar waktuna. Tahu. Dan sahabat tahu bahwa setiap zakat daripada hartanya akan diminta pertanggungjawaban, dan setiap zakat umurnya pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Emang di padang mahsyar ditanya naon selain la tajulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i an umrihi fima afnahu. Nu ditanya lain iman, tapi umur orang dibeakeun ke naon. Coba. Mun sapopoe nonton TV kan jawab naon dari pernah. Mun sapopoe ngasa aku di kebon rek ngajawab naon eta. Sementara hari itu hadirin yang mulia, bumi yang hari ini ada ditiadakan oleh Allah, dihamparkan bumi yang baru yang alasnya diganti seluruhnya menjadi tembaga hadirin yang mulia. Matahari dihilangkan diganti matahari yang baru, hanya beberapa jengkal di atas kepala. Kebayang panasnya seperti apa hadirin. Bahkan kata ulama, seandainya ada seorang wanita paling mencintai anaknya, maka seorang ibu akan rela menjadikan bayi sebagai pijakannya. Eta trek di alaman kurang. Wallahi pasti. Hari ini paham apa kita terhadap agama ini? Punten-punten, paham apa? Kadang-kadang ayah hiji abab didatangkan, syekh hampura. Anak lemah imannya, emang ente alusna iraha. Didatangkan ngomong lemah iman, kurang mah kabeh lemah. Nu hebat iman dengan sahabat. Jadi teu kudu loba alasan keur agama mengaku we Allah teu bisa. Engke dibisakeun ku Allah. Maka hadirin yang mulia, enggak mudah juga memahami daripada agama. Kita ini baru paham-pahaman. Diajar ngaji ti leuletik, diajar Iqra Al-Qur'an baru paham-pahaman. Enggak paham kita terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengenal Allah, maka kenali ciptaan-ciptaan Allah. Bapak-bapak pernah tegaduh uyah? Mohon mungkin Pak. Semiskin-miskinnya orang Indonesia di rumahnya punya gak? Pasti. Orang Sunda mah komat teu kudu riweuh. Boga sanguhana, teu boga duit, boga uyah jadi Pak makan. Allah. Ya. Karena semiskin-miskinnya orang pasti di rumahnya punya garam. Tapi coba ku bapak-bapak dicek hari ini, siapa orang yang melihat garam bertambah imannya? Saking kota ayana otaknya tara dipakai tafakur. Kumaha rek mikirkeun Allah kanu garam teh kanu uyah teh paham. Yang pernah belajar di SMA apa? Garam ini namanya natrium klorida. Punya dua sifat. Anu ngahiji ngahancurkeun, nu kadua ngawetkeun, ieu uyah.
Bahasa Inggrisnya salt, di sini tak apa bagaimana. Bahasa Inggrisnya salt. Upami di Jawa nama Uyah. uyah. Nah, Pak Ustaz juga tahu uyah. Ayo orang Medan tuh. Eta garam Pak, Masya Allah. Harganya murah, tapi kalau ditafakuran oleh kita jadi mahal Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan garam ini bukan gak ada manfaatnya, justru manfaatnya besar. Wa may yazakkaru illa ulul albab. Jelema bisa menggunakan akalnya kalau bisa mengambil pelajaran pada setiap ciptaan Allah. Maka hadirin yang mulia, dua sifat daripada garam. Pertama, mengawetkan. Di Pangandaran loba asin Pak. Di naonan heula eta. Di uyahan. Jadi kalau apa-apa dikasih garam ini awet Pak. Mun ayeuna saeutik-eutik ribut jeung pamajikan bapak-bapak kurang mere uyah. Uyahan atuh seri setiap hari. Uyahan atuh duit tambahan, duit belanja. Mani pedit wae ka pamajikan teh. Ya ibu-ibu di luar tong asa dipangmelakeun dia. Kurang uyah Pak, Masya Allah. Datang rudet di kebon tong dibawa ka imah. Seri deui. Kade yo gara-gara tos ngadangkeun ceramah ieu mawa loba uyah duit Pak bawakeun mah. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, apapun ini kalau dipakai garam ini maka berubah jadi awet Pak. Yang luar biasa hadirin yang mulia, sifat garam di laut ini menghancurkan sifatnya. Di Bogor dan abdi walungan teu kaetan. Seueur karageun Pak. Barada kegiatan buang sampah bukan setahun 2 tahun Pak, puluhan tahun. Buang sampah ke sungai. Da aya meureun di Cianjur mah nya. Mudah-mudahan teu aya nu nyari micen runtah kawalungan ulah. Bayangkan oleh bapak-bapak, seandainya Allah tidak menciptakan garam hadirin yang mulia, berapa banyak orang buang sampah ke sungai yang ngalirnya kemana? Kalau setiap hari limbah pabrik, can najis bapak-bapak mengalir semuanya menyatu di dalam sungai bermuara ke laut. Allah mah gampang teu nyiptakeun mesin-mesin nu hebat, Allah ciptakeun uyah Pak. Maka najis, limbah, hancur ke uyah. Sifat air laut berubah. Yang tadinya air najis waktu di sungai, maka masuk laut menjadi sifatnya suci dan mensucikan. Tiasa dianggap wudunya Ustaznya. Pernah bapak-bapak mikirkan dia? Allahu Akbar, hebatna Allah menciptakan uyah. Murah. Tapi kalau dibicarakan berkaitan dengan kehebatan Allah, mahal. Ini sifatnya baru menghancurkan. Tapi Allah lebih hebat lagi. Eta uyah sifatnya dibalikkan di dalam tubuh kita hadirin yang mulia. Emang Kang Yuri di dalam tubuh ada uyah? Bapak-bapak anu sok ciri cai panon rasana naon? Tuh, asin. Abi mah can ngasaan, bapak atas lah. Sok ngaletakan gitu. Oh, abi prasangka baik, berarti bapak-bapak ahli tahajud, ahli ngadoakeun umat sampai nangis-nangis kayak Rasulullah terasa sampai sini rasanya asin. Masya Allah. Haji. Rasanya asin. Kalau air mata dibiarkan, maka akan berubah menjadi butir-butir garam. Gesraknya Pak. Ini ada karena aya uyahna. Di laut sifat menghancurkan, di awak urang ku Allah dibalikkan 360 menjadi mengawetkan. Orang yang sering menangis, buktinya matanya lebih sehat. Jadi sifatnya jadi mengawetkan. Anu sok olahraga kesangan rasana naon? Tadi cai panon rasana asin diletak, gesang ini diletak, oke, rasana asin. Dan memang asin karena ada Kira-kira orang yang banyak keluar keringat ini sakit atau sehat? Sehat berarti mengawetkan. Allahu Akbar, hebat Allah ciptakan garam. Leho rasana naon? Asin. Ingus. Rasanya asin karena ada garamnya. Kuasa Allah sifatnya mengawetkan hadirin yang mulia. Seandainya tidak bersin hadirin, miliaran virus akan bersarang di tubuh kita. Tapi asbab bersin bahkan ajib. Penyelesaian daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang pertama kali ketika beres dimasukkan ruh adalah bersin. Sampai jadi syariat tak kalimat tasmid. Allahu Akbar. Ayat bersin ku Allah diajarkan. Alhamdulillah diilhamkeun deui yarhamu. Hakul muslimin ala muslim khamsun, di antara 5 hak muslim salah satunya menjawab kalimat tahmid. Jadi perkara bersih ini perkara iman hadirin yang mulia. Kalau kita dengan orang bersih ngucapin alhamdulillah kita enggak jawab, sama kita dengan menolak perintah Allah.
dalam penciptaan garam. Ini cangka penciptaan langit, cangka penciptaan bumi. Dengan garam saja kita nggak paham, apalagi perkara alam kubur ini. Nu cangka tempo kumata, uyah ketinggalan unggal poe urang teu paham. Tapi kadang-kadang manusia masuk paham tentang alam kubur. Saking nggak pahamnya hari ini, hadirin yang mulia. Maaf. Saking murahnya iman kita, hadirin yang mulia. Lihat makam aja nggak bisa nangis kita. Allahu Akbar. Sayyidina Utsman, hadirin yang mulia. Setiap kali melewati satu makam beliau akan menangis sejadi-jadinya. Ya sahabat Rasulullah, mengapa engkau menangis sejadi-jadinya sementara ketika diceritakan surga dan neraka engkau tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Walaupun Rasulullah menjanjikan aku surga, pernahkah kalian mendengar bahwa aku akan selamat di alam kubur? Ciri Pak, iman kurang saking rendahnya nampu makam kita bisa ciri dirinya. Masih wani ngaku beriman? Mohon maaf, malu kita. Bapak pernah apa perjuangan untuk agama? Enggak ada. Abu Thalib hari-hari memperjuangkan waktunya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Hartanya enggak kurang-kurang untuk dukung dakwah Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih nyaah ke bapak-bapak merek Islam ke orang Cianjur yang merebok. Kita ini pasti mengaku baru iman-imanan. Tapi Allah hargai orang yang mengaku-ngaku ini. Allah hargai. Karena apa? Karena kita nggak pernah lihat Rasulullah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis tiba-tiba menangis. Wadidtu ani lakitu ikhwan. Yang duduk di depan hadapan Rasulullah bukan orang-orang biasa. Abu Bakar yang imannya diukur dengan besarnya langit dan bumi ini menangis. Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan demikian? Bukankah aku ini adalah saudaramu? La, antum ashabi, kamu sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yawruni. Orang yang beriman kepadaku, orang yang mereka tidak pernah melihat. Bapak-bapak bisa. Tapi air mata bapak-bapak jika mahal ke sholawat itu bisa ceri. Rasulullah mencerikan orang berapa ya Pak? Rasulullah setiap hari menangis untuk kita, sementara tangisan kita pura-pura mahal saja untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tonggoro ciri kersolawat hatinya. Saukur datang kata tangga kayak nyampaikan yuk ke masjid ini berat. Karena apa hadirin yang mulia? Kita hanya menikmati agama ini. Mohon maaf Pak. Setan kalau udah nggak bisa ngadoja, melesetkan ahli maksiat, maka setan akan merubah orang-orang yang ahli taat seakan-akan makin taat kepada Allah sambil melupakan saudaranya. Dijunta terus sampai dia lupa terhadap saudaranya yang nggak pernah ibadah kepada Allah. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril turun, balikkan, hancurkan eta hiji negeri. Turun, ya Allah, bagaimana ini seperti ini? Ternyata masih ada satu orang yang beriman kepada Allah, mulutnya nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Maka kata Allah apa? Justru timpahkan terlebih dahulu kepada dia, karena dia tidak pernah mengkerutkan keningnya untuk memikirkan orang lain. Ternyata dakwah itu penting. Kalau tidak penting, maka kisah-kisah di dalam Al-Quran ini isinya muatannya ibadah semua. Tapi pada faktanya yang diceritakan adalah dakwahnya para nabi. Gak diceritakan kehebatannya ibadahnya para nabi seperti apa, tapi dakwahnya para nabi. Karena yang paling dibutuhkan di akhir zaman adalah dakwah. Di hati ini yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang yang berikan paham tentang dakwah. Padahal dakwah ini ngajak bukan ngajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan darahnya di Taif hanya untuk kita. Berapa miliar kambing yang dikorbankan ketika Idul Adha? Berapa kambing? Miliaran. Satu tetes kambing yang dikorbankan untuk agama lebih mulia daripada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Karena apa? Karena dikorbankan untuk agama. Seluruh kambing jika dikorbankan untuk agama ini, hadirin yang mulia, tidak ada nilainya dibandingkan dengan seorang nabi yang kakinya terdarah-darah ketika memperjuangkan agama. 124.000 nabi, 313 rasul, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu tetes darah nabi ketika berdakwah di Taif. Mahal darah nabi Pak. Rasulullah SAW bukan nggak paham Pak,
Paham, tapi beliau memilih jalan kaki ke Taif. Di tahun kesedihan ketika pamannya meninggal, hadirin yang mulia. Begitu juga dengan istrinya yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah SAW. Maka pengharapan Nabi salah satunya adalah Bani Saqif yang berada di Taif. Nabi jalan kaki, Pak. Akhirnya orang dijemput lambat ini. Dijemput Mercy. Baliknya menang. Rasulullah SAW yang mulia berdarah-darah datang ke Taif dengan penuh harapan, hadirin yang mulia, berharap bahwa Bani Saqif mau menerima dakwah Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji. Bani Saqif terkenal dengan cara memuliakan taat. Tapi hari itu Allah berikan ujian lain terhadap Rasulullah SAW. Maka ketika datang kepada salah satu pemukanya, maka tiba-tiba dia mengatakan, "Oh, mana yang ngaku Nabi deh?" Tergores hati Nabi SAW. Datang lagi satu orang mengatakan, kalau kamu memang Nabi nggak pantas saya ngomong sama kamu, kamu terlalu terhormat." Yang ketiga lebih menyakitkan ketika dia mengatakan, "Masa Allah nggak bisa pilih orang selain kamu untuk jadi Nabi?" Korban dakwah yang paling ngeri ini adalah perasaan. Nabi SAW. Bani Saqif nggak puas di situ. Ini orang bahaya nih kalau didemin, kata Bani Saqif. Maka diperintahkan seluruh wanita dan anak-anak membuat satu barisan panjang, hadirin yang mulia, kiri dan kanan. Zaid bin Haritsah menjadi pemandu Rasulullah SAW. Maka diperintahkan kepada seluruh anak-anak dan wanita-wanita untuk menggenggam satu batu. Maka hari itu, hadirin yang mulia, tidak ada satu langkah kaki Nabi yang setiap kali Nabi angkat, maka hujan batu datang kepada tubuh Nabi. Zaid bin Haritsah yang berada di depan saja, Pak, yang sudah menjadi tameng habis, bisa kena Rasulullah. Bagaimana itu lemparan batu, bayangkan. Nabi ini, Pak, Nabi yang paling mulia kekasih Allah, angkat tangan masalah selesai. Kenapa Nabi nggak angkat tangan? Nabi paham bahwa hidayah hanya bisa ditukar dengan pengorbanan. Nabi merasakan hujan batu tersebut hanya ingin hidayah turun. Zaid bin Haritsah hampir pingsan, Pak. Digendong Rasulullah SAW dalam kitab Hayatus Sahabat. Saking Nabi pusing, hampir kehilangan darah, itu darah hampir menetes, hadirin yang mulia. Malaikat udah greget semuanya. Dibawa masuk kebun anggur kuasa Allah. Tak kebun anggur milik musuhnya Rasulullah SAW. Salah satu pemegang panji dalam perang Badar. Beliau tuh saking inginnya memenggal kepala Rasulullah. Ini hari itu dikuasakan, dihantarkan langsung ke Allah hadinya. Tapi hadirin yang mulia, itu Pak, musuh Nabi saking melihat wujud Nabi berdarah-darah, bayangkan, dia paling ingin membunuh Rasulullah, tapi karena melihat saking kasihan, tiba-tiba nggak jadi pengen bunuh, Pak. Bahkan dia menyuruh kepada daripada khodimnya yang bernama Adas, sini, ambil itu anggur, ambil, tanda ini, berikan kepada orang itu, kasihan. Ya Allah, Pak, musuh Rasulullah, kasihan, hanya orang umat tentunya Rasulullah. Hampir setengah pingsan, hadirin yang mulia. Dibawa sama Adas satu anggur, maka Nabi SAW mengambil satu butir, hampir makan, maka Nabi ucapkan Bismillah. Adas kaget. Kali pertama ada orang yang seperti ini mau makan mengucapkan ini. Ditanya, engkau dari mana? Aku dari Mekah. Kamu siapa namanya? Namaku Adas. Dari mana? Aku dari Ninawa. Ninawa, kata Nabi. Ninawa adalah tempat kelahiran saudaraku, yaitu Yunus bin Matta, dan dia adalah seorang nabi yang soleh. Nangis Adas, Pak. Gak pernah ada yang tahu itu kecuali dia adalah nabi yang diutus terakhir. Tidak ada tahu yang nabi selain nabi, sebagaimana tidak ada tahu yang wali selain wali. Bagaimana engkau bisa tahu? Karena sesungguhnya aku adalah nabi yang diutus terakhir kepada ini umat. Kakinya berdarah, Adas mengambil kaki Nabi dan bersyahadat di hadapan Nabi. Kala itu kata ulama, Nabi seakan-akan sakitnya hilang karena keislaman satu orang. Orang mengadamu 1.500 orang jamaah dikirim ke Brazil masuk Islam, jika ada atau aja. Riba. Guru kita berangkat ke Buka Turki. Lihat bagaimana kehebatan dakwah ketika lockdown, hadirin.
Saya hampir 8 bulan di India ditahan, di penjara Pak. Orang memperjuangkan agama di penjara. Anak saya waktu ditinggalkan 3 bulan, hadirin yang mulia. Berat Pak. Tapi karena ini agama mau nggak mau keluar. Ditahan Pak. Mau hubungin susah, mau ini susah. Nggak kepikiran dibekelin hanya sedikit. Ya kumaha 7 bulan budak kurang. Budak kami ke 8 Pak. Namun lain karena agama membungkam kayak gitu Pak. Tapi satu kabar datang langsung dari mana saat. Kalaupun kalian tidak bisa kembali ke Indonesia, kalian jalan kaki ke Mekah. Apa kata Maulana Said, kalian jalan kaki saja ke Mekah. Datang langsung ke makam Rasulullah, adukan kekurangan kami dalam khidmat kepada kalian. Cik kurang naon geus dikorbankan ke agama Pak. Hayang kene asup surga kok aya iman copang camping ciga kieu. Masih kene narima anu lain hak kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita melihat diri sendiri, kekurangan diri sendiri, dan melihat menutup keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang mulia ditawarkan oleh penjaga gunung malaikat, mau aku hancurkan Bani Saki. Nabi berprasangka baik kepada ini umat, sebagaimana prasangka baik Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditawaran kan dina seuneu rek ditulungan moal Jibril. Iya tidak Allah atau anjirnya inisiatif. Oh iya mah tiap inisiatif. Kurang mah cukup pertolongan Allah. Kata ulama, seandainya Nabi Ibrahim mengambil satu kali saja pertolongan malaikat, maka hari ini banyak orang yang mencibir Nabi Ibrahim. Pantas wae ditulungan da aya malaikat ieu. Kan bibir jelema mah kitu. Tombolna jelema digoreng ke Allah wae disebut boga budak. Saking tajamnya mulut manusia dalam berprasangka buruk. Tuh jamaah tabligh awas sesat. Allah. Abi ka Bali Pak, di daerah Tabanan terkenal dengan budaya, menjaga budaya. Orang-orang Bali itu luar biasa. Walaupun mereka pakai kemben, tapi adatnya luar biasa. Wanita-wanita di sana datang orang-orang dari Amerika, tiap hari mau selancar Pak, pakai bikini. Lama-lama orang-orang Bali perempuannya ngikut pakai bikini. Tapi nggak pernah dikatain sesat. Ini datang Pak Haji pakai sorban, pakai gamis kukurilingan. Awas sesat. Mau pakai begini milu tadi sebut sesat, mau pakai sunnah dipakai sesat. Ya Allah. Maka prasangka ini harus dihilangkan hadirin yang mulia. Bagaimana menghilangkan prasangka ini? Dengan sama-sama ikut terjun, melihat langsung, tabayun langsung. Karena mohon maaf hadirin yang mulia, apabila prasangka tersebut terbawa sampai mati, khawatir. Gimana yang cerita di Bogor, cerita karena cerita belum tentu benar. Ada satu kegiatan setiap hari memotong ekor kucing kalau lahir. Kucing baru di Cirian, oh iya kucing Bogor. Terus turun temurun di uyutna sampai ke Akina, sampai ke Budak. Jadi kegiatan dia turun temurun ya. Aya kucing tek untuk. Jadi engke si cicitna teh nganggap bahwa kucing teh nu bener eueuh tutna karena kegiatan dipotong. Satu kali ada kucing ke bawah truk beras di Bandung. Orisinil kene aya buntutan. Turunna di Bogor. Disengserikan ke orang Bogor teh. Itu kucing naon cenah? Cik anu asli kucing nu aya buntutan oh buntutan. Hah? Nu aya buntutan. Hari ini hadis Al-Qur'an dipotong-potong, Pak. Teu nepi. Yang enak disampaikan, yang enggak enak enggak disampaikan. Akhirnya melihat orang-orang yang mengamalkan agama Islam secara benar dianggap seperti kucing yang enggak ada ekornya. Allah. Dipotong-potong ayat tuh. Hadis dipotong-potong. Maka hadirin yang mulia, dengan kembalinya jamaah-jamaah yang bergerak memperlihatkan bagaimana sunnah surah saruro agar ditiru oleh seluruh umat, mengembalikan kepercayaan umat terhadap syariat yang benar. Coba ku bapak-bapak dari ulama-ulama baheula marake sorban, marake ieu dan tapi orang lebih bangga meniru Michael Jackson. Pakai moonwalk di jalan mundur, tidak ya sih. Ini hadirin yang mulia, maka penting setiap orang ini kembali risau, kembali ada keinginan memperjuangkan agama, minimal tidak berprasangka buruk kepada orang-orang yang memperjuangkan agama. Lain jamaah kieu wae lihat ustad-ustad yang ngisi-ngisi pengajian itu perjuangan agama, entong di
Pikiran buruk, itu Ustaz amplop, na'udzubillah semua na'udzubillah. Guru abdi Pak, selalu ngingetan, Masya Allah. Antum boga goreng hati ka guru ngaji nu ngajarkeun Iqra alifata. Budak antum mau jadi hafiz Al-Qur'an. Budak urang berprasangka buruk. Dukung perjuangan. Urang mah diibaratkeun pelor. Para ulama adalah pestol. Rek kumaha dia pestol jadi pengaturna. Jadi penting memperlihatkan bagaimana akhlak yang baik ini dengan prasangka yang baik. Yang wujud segala daripada amal-amal agama ini adalah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Upami laler, Pak. Laler, apa laler? Lalat ini, Pak. Kalau di sini Cipanas itu terkenal dengan kebun bunga. Ya, kebun bunga hektaran yang milik haji. Bisa diakeun tong sampah eta laler ka mana? Walaupun hektaran kebun bunga yang wangi, itu lalat akan tetap mendatangi tong sampah karena resepnya keburukan hadirin yang mulia. Beda dengan tawon. Kalau disediakan jutaan tong sampah, ada satu bunga yang tumbuh, itu tawon tetap saja nyari bunga hadirin yang mulia. Kira-kira bapak-bapak jadi laler, jadi tawon ya. Nah, kalau mau jadi tawon, belajar melihat kebaikan. Ini hikmahnya besar, Pak. Rasulullah SAW tiba pada Fathul Makkah, pembebasan Makkah. Orang yang paling tawadu adalah Rasulullah SAW. Di dalam kisah sahabat, beliau menggunakan topi besi, menundukkan kepala sampai kepalanya hampir menyentuh punggung unta, saking tawadunya. Orang mainnya menang pilpres, aing Rasulullah. Sehingga para sahabat, ada satu sahabat memegang bendera, hari ini adalah hari mencincang-cincang daging, hari ini adalah hari menumpahkan darah. Kata Rasulullah, siapa yang tadi? Oh, itu sahabat itu, bikin bendera itu pantas. Diambil benderanya, diberikan kepada anak. Gak boleh ada perkataan itu. Ya Rasulullah, Bilal ditindih batu, keluarga Yasir disiksa ya Rasulullah. Nabi nangis, Pak. Bukan gak tahu. Maka Nabi diamkan sejenak. Maka Nabi panggil seluruh wanita kaum Quraisy. Wahai para wanita, jangan takut kalian menjadi janda. Siapapun yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan ada dalam jaminan. Wahai anak-anak kecil, jangan takut kalian hari ini menjadi yatim. Kalian semua ada dalam jaminanku. Hari ini aku akan memberikan maaf sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Hari itu tercatat seluruh orang-orang kafir Quraisy masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Orang mau ditempuh habis Quran, Pak. Mau ditempuh ulang akhlak orang kumaha. Eta ditempuh bukan. Orang make sorban, make gamis, tapi bahasa masih kotor di jalan juga akan ada orang yang mau ke masjid. Maka penting memperbaiki daripada akhlak-akhlak kita hadirin yang mulia. Bagaimana menyesuaikan hati, penampilan dan perbuatan. Kang Yuri, yang penting mah hati, we. Astagfirullahaladzim, gak bisa, Pak. Bapak malah ke pasar pakai daster kumaha, Pak? Digorowokan di pasar itu si bapak pakai daster, nggak apa-apa, yang penting hatinya laki-laki. Tentu bisa. Harus sesuai hati dan johir. Guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Iya, Pak. Kalau kita sebagai ini masya tidak bisa memberi contoh yang baik, Masya Allah. Penampilan dari ini kita nggak mau baik, anak kita satu saat berpenampilan seperti Michael Jackson nanti. Maka awal ini yang penampilan. Siap sedia insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nunamina cinta adalah pandangan berjumpa dengan pandangan, hati bertaut dengan hati. Mun Bapak bogohkan seseorang tapi tidak dibalas kumaha? Abi lain ustaz, Pak. Sempat ngalaman SMA, saking bangganya ambil gitar, duduk di pinggir lorong genjreng karena tahu si Pulana kesukaan akan lewat. Buukna sakieu, Pak. Masuk sekolah pagi-pagi masih tercium ji aroma sansilnya. Wangi, genjreng.
kamu dari dulu. Ternyata perempuan tersebut, saya juga suka dari dulu. Wah, hutang pohon Pak. Masalah lupa semuanya. Karena cinta dibalas dengan cinta. Orang Bogor datang ke Cimacan bawa cinta. Kira-kira bapak-bapak mau balas menolak ya? Ayo. Insya Allah. Ah, ini kalau cinta sesuai daripada umat Nabi pasti buat kunjungan balasan. Bukan karena orang Bogor, tapi membuktikan cinta kepada Rasul. Coba kira-kira anu siap niat heula angkat tanganna. 1, 2, 3, 4. Oh, sadayana geuning alhamdulillah. Insyaallah orangnya yang bikin tempat di Ciomas juga kantun bentuk jamaahna kunjungan balasan membalas cinta dengan cinta. Segitu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesalahan mutlak datang di pribadi, kurangnya saya pengorbanan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agar hari ini yang lalai-lalai, yang punya sakit, semua disembuhkan, yang punya masalah, kita sama-sama semuanya ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.